Baik, persidangan kita lanjutkan setelah dicabut dan sidang tetap terbuka. Kami persilakan untuk dilanjutkan dari penuntut. Kembali, saudara saksi. Jadi saudara menyerahkan berkas ke orang utusannya Rosa itu 2 kali ya? Saya tidak menyerahkan yang pertama, langsung ambil. Yang kedua, yang ambil siapa? Orangnya Rosa, tapi yang kedua saya sama sekali tidak menyaksikan jasa. Prosesnya yang kedua bagaimana? Sesuai di BAP saya, jadi orangnya Pak Wafid sudah datang duluan, kemudian kantor saya ruko lantai 2. Kemudian saya bilang itu yang mau ambil belum datang. Terus dia bilang saya tunggu di bawah aja Bu, di mobil. Oke. Setelah datang, terus kemudian penyerahan mereka dari mobil ke mobil aja Pak. Dari mobil ke mobil itu? Iya. Itu bentuknya juga sama, besarannya sama? Saya nggak lihat pasti Pak yang kedua. Selain katanya setelah kemudian mengetahui dari penyidik itu berupa uang, apakah saudara mengetahui dari orang lain bahwa itu uang? Dari berita Pak. Dari berita. Selain dari berita? Dari Pak Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Iya. Siapa Muhammad Arifin itu? Setelah ini menjadi kasus, saya tahu beliau adalah komisaris PT Metafora. PT Metafora. Iya. PT Metafora itu apakah subkon dari Adikarya? Saya sampai saat itu terjadi saya tidak tahu Pak. Setelah kasus ini mencuat baru saya tahu kronologi. Itu peristiwanya kapan itu penyerahan itu? Waktunya kira-kira pada bulan apa? Tahun berapa? Kalau sesuai BAP saya itu di awal 2011. Tapi kalaupun di BAP saya tertulis tanggal itu ya karena disesuaikan oleh penyidik. Jadi kira-kira awal 2011 itu? Iya. Yakin ya kira-kira 2011 itu ya? Kalau tidak salah Pak. Kalau tidak salah. Pada saat itu Pak Wafid apakah tidak menjelaskan alasan penyerahan berkas itu? Tidak ya Pak. Cuma Apa dia saudara menekankan gitu bahwa saja? memang ini seharusnya dilakukan oleh Kawanewan begitu. Tidak bisa menjelaskan kenapa harus saudara? Tidak Pak. Tidak. Apakah penyerahan berkas yang akhirnya saudara ketahui berupa uang itu terkait dengan mundurnya DBI dari proyek Hambalang? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu, saya tanya lagi. Kalau pertemuan dengan Rosa tadi yang lebih dari 2 kali tadi, apakah antara lain di Plaza FX Senayan itu? Plaza FX Senayan ya. Iya. Kalau pertemuan berikutnya di mana? Seputar Senayan ya begitu kalau nggak Seputar salah. Senayan. Ya. Pada saat saudara mendapatkan perintah untuk berkas itu dari Pak Wafid, Ya. itu di ruangannya Pak Wafid atau di mana? Atau di luar? Mohon maaf Pak, bisa diulang kembali? Pada saat saudara dimintai tolong Pak Wafid, Iya. penyerahan berkas Ya. itu di Kemenpora, di ruangannya Pak Sesmen, Ya. atau di tempat lain? Di ruangannya Pak Sesmen di lantai 3, saya dipanggil. Dilanjutkan majelis sedikit saja. Saya melanjutkan majelis. Menyambung pertanyaan tadi rekan saya bahwa saudara pernah beberapa kali bertemu dengan Mindoro Salim Ahmad Ulang di seputaran Senayan tadi sudah menyampaikan.
Apakah itu juga termasuk pertemuan di Hotel Dharma Wangsa sekitar bulan Agustus tahun 2010 di bulan puasa? Ada, ya Pak. Ada. Apakah di situ ada hadir pula Muhammad Taufikur Rahman dari PT Adikarya? Betul Pak. Waktu itu apa yang dibicarakan di sana? Saya tidak terlalu menyimak kan Pak ya, karena saya cuma diajak oleh Pak Dedi Kusdina di sini. Saya banyak keluar masuk smoking room Pak. Pada Dharma Wangsa. Tapi saya yakin yang hadir di situ adalah itu atas menurut Pak Dedi itu atas inisiatif Pak Paunelwan. Kemudian yang hadir ada Pak Paunelwan datang dengan Ibu Rosa. Kemudian Pak Arif Taufikur Rahman itu sudah ada di hotel. Apakah saat itu setelah itu Ibu Rosa menceritakan kepada saudara apa yang dibicarakan di situ? Tidak Pak. Tidak. Nah, tadi juga tadi saudara juga mengatakan berkenal dengan Arifin. Apakah siapa yang mengenalkan saudara pertama kali dengan Arifin? Pak Dedi, karena setahu saya di awal itu Pak Arifin itu adalah salah satu tim asistensi dari dia seorang arsitek, itu yang saya tahu di awal. Dari keterangan saksi yang sebelumnya menyatakan bahwa saudara pernah datang waktu itu beberapa kali ke kantor PT Adikarya. Apakah benar? Satu kali saya datang. Satu kali dalam rangka apa itu ke sana? Jadi waktu itu saya dimintakan tolong lagi oleh Pak Wafid untuk membawa Ibu Nani ya Pak, yang PT Global. Dari keterangan yang saksi yang sebelumnya juga menyatakan bahwa saudara pada waktu itu juga menyampaikan mengenai masalah kompensasi yang diminta oleh saudari Rosa. Oh tidak Pak, tidak. Tidak. Apakah saudara pernah dikenalkan dengan Markus Rosso? Tidak pernah. Apakah saudara selain itu di Adikarya Anda bertemu dengan siapa saja? Tempat Teguh Bagus. Teguh Bagus. Ya. Dengan Pak Taufikur Rahman juga? Saya tidak ingat, tapi waktu itu saya hanya membawa Bu Nani, kemudian saya tidak mengikuti sampai akhir Pak. Bu Nani dari siapa? Dari mana? Dari PT Global itu. PT Global. Ya. Anda juga ikut dalam rapat di situ? Tidak. Tidak. Apakah saudara Arifin ini dari keterangan saksi sebelumnya juga bahwa saudara dikenalkan dengan saudara Arifin oleh saudara Teguh Bagus? Apakah benar itu? Iya, saya pernah ketemu Pak Arifin, tapi setelah dikenalkan dia kapasitas tim asistensi Pak. Terus saya pernah ketemu lagi di ruangan Pak Wafid Mengharam, dia dengan Pak Teguh Bagus. Apakah saudara Arifin yang tadi saudara sampai dikenalkan kepada Pak Kusroso? Maka? Apakah dari tadi yang saudara sampaikan dikenalkan kepada Arifin, apakah selanjutnya saudara Arifin mengenalkan saudara kepada Pak Kusroso? Tidak pernah. Selanjutnya. Coba fokus kalau yang kaitannya sama terdakwa, ada enggak titik singgungnya dengan terdakwa ini? Ini kalau yang dibuktikan perkara Andi Malarangeng, izin majelis oleh perkara Wafid Muharram, Dedi Kusdinar, itu enggak usah lah. Yang kaitan sama terdakwa, apa kaitannya dia ini sama terdakwa? Fokuskan ke sana. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tapi ini memang agak sedikit tapi agak nyambung juga yang mulia. Terkait masalah tim asistensi ya, saudara itu kapan sebenarnya sebagai tim asistensi itu diangkat sebagai tim asistensi? Sesuai SK saya di awal 2010. Awal 2010 itu yang untuk proyek Kapala. Ya. Untuk proyek lain juga ada juga ya sebelumnya ya? Hanya satu Pak. Hanya satu. Kemudian terkait perkenalan saudara dengan Mindo Rusang Manula, itu di mana dikenalkan oleh Pak Wafid? Tadi saya sudah menjawab Pak, maaf. Di ruang apa tadi? Belum jelas tadi. Di Kemenpora. Di Kemenpora, di ruang Pak Wafid ya? Di lantai 3. Kemudian terkait masalah waktunya, kapan saudara dikenalkan itu? Tepatnya yang di BAP saya itu yang Ya kapan? Saudara masih ingat itu? saya lupa Pak, tapi saya pernah. Oke, ini keterangan saudara itu pada sekitar pertengahan tahun 2010
Pertengahan tahun 2010 dari situ ya. Kemudian dilakukan selanjutnya dilakukan pertemuan dengan di tukar kartu nama, dan ada pertemuan lagi makan di restoran ya. Kemudian dijelaskan terkait masalah proyek Gambalang oleh si Mindo, betul seperti itu? Betul, terkait masalah proyek multi years. Ya. Nah itu kan pertengahan 2010. Sementara saudara menjadi tim asistensi itu di awal Januari 2010 ya. Iya. Oke. Terus terkait saudara menjadi tim asistensi, apakah saudara pernah tahu atau mendengar terkait proyek Gambalang itu masih ada masalah dengan sertifikat? Tidak pernah. Tidak pernah dengan sertifikat, ada masalah sertifikat? Tidak pernah. Tidak dengar. Cukup yang mulia. Baik ya, saudara saksi ya. Saudara pernah rapat tadi di Kemenpora. Iya, Wan. Ya, di ruangan siapa? Yang bertemu dengan Rosa atau yang mana Pak? Ya, berapa kali saudara mengadakan atau ikut-ikut pertemuan atau rapat di Kemenpora? Beberapa kali. Beberapa kali. Iya. Kira-kira masih ingat berapa kali? Pasti bilangannya tidak ingat yang mulia. Ya, 3, 4, 5 atau Lebih dari 3. Lebih dari 3. Iya. Di antara lebih dari 3 itu pernah enggak terdakwa ini ikut Tidak pernah. rapat-rapat di sana? Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Atau utusan terdakwa? Ada enggak orang terdakwa, istri terdakwa, teman terdakwa, atau orang-orang yang berkuasa oleh terdakwa? Tidak pernah. Atau pernah ketemu oleh saudara terdakwanya mungkin lagi jalan-jalan di situ? Tidak pernah. Ya, apalagi menghadap Haji Melarangeng, lagi menghadap Wafid Muharram, ya? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Di mana aja saudara pernah ketemu terdakwa? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Betul ini tidak pernah. Insya Allah, demi Allah. Demi Allah, lihat di TV ada enggak? Ya kan bertemu di layar TV yang mulia. Nah, Kalau langsung nggak bertemu pernah. juga. Layarnya. Nah, jangan cepat kali demi Allah ya. Kemudian pernah enggak saudara menerima uang dari Rosa 10 miliar? Tidak pernah. Ya? Berkas saya pernah terima. Yang disampaikan hanya berkas. Oh itu yang saudara ceritakan tadi. Iya. Yang nyampaikan berkas. Iya. Kemudian tahu kemudian uang. Waktu disampaikan dibilang berkas gitu. Iya. Yang mulia. Berkas uang maksudnya. Tidak disampaikan berkas uang. Gimana? Ya berkas yang mulia. Ya. Masa benar aja, jangan bohong. Insya Allah saya nggak bohong. Saudara dari awal aja udah ikut rapat-rapat di Cikeas sana, di apa sana, di Cilangkap, di Cilangkap ya. Kemudian di Widya Chandra, ya kan? Widya Chandra nggak pernah yang mulia. Yang di mana? Cilangkap ya. Yang kediaman beliau ya. Kita mana dari awal aja saudara udah temu di sana, masa taunya berkas saja. Saudara namanya sembunyi, ya. Kampung saya itu di Walumbung, sembunyinya. Kepalanya ketutup, mulai dari pusat ke bawah nampak. Jadi kata, saya nggak nampak oleh orang, karena saudara yang nggak nampak oleh orang. Saudara nggak lihat orang, karena kepala saudara itu ketutup. Sama dengan saudara kencing di pinggir jalan, tapi saudara tutup mata, sehingga saudara kan orang nggak lihat saya, padahal saudara yang tutup mata. Ya, maka saya ingatkan saudara terangkan yang benar di sini. Ya, jangan sembunyi-sembunyi, karena saudara sudah disumpah. Ya. Sedikit itu dari yang berkas itu dari apa si Mindo Rosalina Mandulang itu yang menerima berkas itu, Anak buahnya yang mulia. anak buahnya yang menyerahkan. Yang menyerahkan
anak buah Pak Wafid Muharram di yang kedua. Kenapa harus milik saudara? Ya, itu mau ditanyakan kepada Wafid